Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari komen yang pertama. Terakhir kemarin adalah dari Yeni Kurniasari. Hadir Mas Tarotku, semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Kemudian dari Tarot Najeng Rani. Pertemak Senpet, ini tarotku, terima kasih. Kemudian dari Unconditional Love, hadir menyimak, terima kasih. Kemudian dari Heva Hayufa Majid. Kak, request kenapa dia selalu menyakitiku, tapi dia tidak ingin putus. Apakah dia serius atau main-main saja? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Kenapa dia menyakitiku, tapi tidak ingin putus? Apakah dia serius atau hanya main-main saja? Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kenapa dia menyakitiku, tapi tidak ingin putus. Apakah dia serius atau hanya main-main saja? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri. Kenapa dia selalu menyakitiku tapi tidak ingin putus? Kita lihat sama-sama. Karena di sisi lain sebenarnya ada tawaran hubungan lain, ada tawaran hubungan lain di mana terhubung dengan seorang yang usianya sama atau lebih muda, bisa perempuan yang usianya sama atau lebih muda, atau jika kita seorang perempuan maka dia laki-laki feminim yang usianya sama atau lebih muda ya. Mohon maaf, maksudnya jika pasangan kita seorang perempuan berarti tawarannya laki-laki usia sama atau lebih muda, laki-laki yang feminim. Namun jika kita perempuan dan pasangan kita laki-laki, maka sedang ada tawaran hubungan di mana tawaran tersebut berasal dari seorang perempuan yang usianya sama atau lebih muda, yang satu pemikiran atau satu ide-ide dengan dia. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia serius atau tidak dengan kita, dia serius dengan kita, tetapi dia juga serius dengan yang lain. Jadi hati-hati di sini ya. Yang pilih kartu tengah, ini lebih ke arah karena memang ada bagian dari diri dia yang ada perasaan mungkin lega atau puas saat dia menyakiti orang yang dekat dengan dia. Bisa jadi dia pernah ada sedikit perasaan traumatik atau mungkin trauma yang cukup besar yang dia simpan, jadi akhirnya tanpa disadari, tindakan dia adalah menyakiti orang yang dia sayangi. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan dia serius atau tidak, dia serius dan dia terikat dengan hubungan ini. Namun hubungan ini akan menjadi hubungan yang menyakitkan bagi keduanya. Tidak mau putus, dan serius bukan berarti hubungan ini adalah pasti hubungan yang terbaik. Jika memang hubungan ini memberikan rasa luka di masing-masing pihak dan hanya menjadi hubungan untuk saling menyakiti, tidak ada salahnya duduk berdua bicarakan apakah diteruskan atau memang ambil langkah masing-masing daripada saling menyakiti dan dua-duanya terluka ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Ya, ini lebih ke arah memang ada bagian diri dia yang melakukan itu dengan dia sadari penuh. Kalau yang tadi mungkin tanpa disadari dia ada trauma, ini memang dia sadari penuh bahwa dia ingin mendominasi dalam hubungan ini. Cara mendominasinya adalah dengan menunjukkan bahwa dia yang lebih dominan. Dan cara-cara yang dia pakai itu seringkali membuat kita terluka. Dan buat dia serius dalam hubungan ini. Dia nggak mau putus, dan cara dia mendominasi, cara dia berhubungan adalah dengan cara mendominasi yang menyakiti pasangan dia sendiri ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Anggi Yuniar Wulandari. Thank you buat readingnya, sukses selalu. Terima kasih. Kemudian dari Serena Angel. Sore Kak Tarotku, request Kak, apakah dia ada niat hubungi saya lagi yang sudah lama lost kontak? Apakah dapat tahun ini? Terima kasih banyak Kak, readingnya semoga sukses dan sehat selalu. Oke, pertanyaannya adalah, apakah dia akan menghubungi saya lagi dan apakah itu tahun ini ya? Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia akan menghubungi saya kembali dan apakah itu tahun ini? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia akan menghubungi saya kembali dan apakah itu tahun ini? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Apakah dia akan menghubungiku kembali? Di sini kartu star ada peluang, ada harapan dia menghubungiku kembali. Apakah bisa tahun ini? Peluang tahun ini pun ada. Namun yang harus dilakukan adalah kita nggak boleh melepaskan harapan kita dan meyakini bahwa dia akan menghubungi kita lagi ya, karena kesempatannya ada sebenarnya.
Ini pilih kartu tengah, yang ini ke arah sebaiknya kita nggak usah terlalu berharap. Kemungkinan dia menghubungi tahun ini atau menghubungi kita lagi sangat kecil. Karena kartu 7 cup bercerita tentang harapan-harapan kita yang ternyata hanya sebuah ilusi ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah juga jawaban tidak, karena dia sudah di posisi yang stabil, sudah cukup banyak yang harus dia kerjakan, sudah banyak hal yang sedang dia pegang, baik mungkin yang dipegang adalah suatu hubungan lain yang sudah dia miliki saat ini, itu membuat dia berada di zonanya dia dan itu nggak terhubung dengan zona kita ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah kembali dari Fitria. Sore kakak, tolong bacakan apa arti kedekatan aku dengan dan dia baginya. Apakah ada cinta atau tidak? Apakah dia menyayangiku atau tidak? Pertanyaannya adalah apakah dia mencintaiku dan menyayangiku atau tidak ya? Arti kedekatan kita, apakah dia menyayangiku atau tidak? Oke, fokus ya, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Arti kedekatan kita, apakah dia menyayangiku? Apakah dia mencintaiku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, arti kedekatan kita, apakah dia menyayangiku? Apakah dia mencintaiku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Kita lihat sama-sama. Apakah dia menyayangiku, dia menyayangi kita, dia mencintai kita. Dan di sisi yang lain, kedekatan ini bisa jadi juga ada potensi bukan selalu hubungan romantis. Karena di kartu 10 cup, sebuah kedekatan bisa juga kedekatan seorang sahabat atau keluarga. Jika dikaitkan dengan pertanyaan dia menyayangi, dia pasti menyayangi, mencintai, dia pasti mencintai, namun dalam bentuk hubungan apa, itu sebaiknya kamu perjelas sejak awal ya. Karena ini juga ada simbol bahwa kedekatannya tidak hanya hubungan romantisme, tapi bisa juga keluarga, tapi bisa juga hubungan romantisme. Tapi yang pasti buat dia, kita orang yang dekat yang membuat dia merasa nyaman ya. Ini yang milih kartu tengah, yang ini lebih ke arah memang kedekatannya untuk sebuah komitmen, sebuah hubungan yang romantisme. Dia meyakini bahwa dia menyayangi dan mencintai kita ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah sebenarnya bisa dikatakan dia menyayangi kita, dia mencintai kita, hanya saja dia bukan orang yang bisa ekspresi atau gampang terbuka perasaan. Di banyak sisi lain juga masih cukup banyak rahasia yang dia simpan dan dia belum sampaikan tentang diri dia adanya kepada kita ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Ruiz Tempir. Hadir kakak, sukses ya kak, terima kasih. Kemudian dari Mas Joko Ngapa. Capricorn hadir menyimak, terima kasih. Taurus, sudah hadir, terima kasih. Kemudian dari Eka Laras, ditunggu Scorpio kak. Oke, Scorpio juga sudah upload ya. Kemudian dari Alice Gunawan. Kak tarotku boleh tidak request nih, apakah gebetanku dan keluarganya sudah menganggap saya sebagai pacarnya? Oke. Fokus ya, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia dan keluarganya sudah menganggap saya pacarnya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia dan keluarganya sudah menganggap saya pacarnya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah dia dan keluarganya sudah menganggap aku sebagai pacarnya? Yang ini lebih ke arah jawaban iya, biarpun memang masih panjang perjalanan hubungannya, tapi mereka sudah menganggap bahwa kita sebagai pacar dia ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah proses menuju ke sana, belum benar-benar dianggap sebagai pacar, tapi sudah lebih daripada teman dan menuju ke arah pacar ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah tidak, karena memang seringkali ada orang yang dekat dengan dia, nggak lama juga nggak dekat lagi, dan dia sudah cukup sering mengalami hubungan-hubungan dekat seperti ini. Jadi yang ini lebih ke arah tidak, 2 ini ke arah iya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Suharto 2020. Apakah hubungan ini dengan orang ketiga ini, apa karmanya didapat kakak buat saya dan orang ketiga? Kakak amin ceritanya, pilih nomor 1. Dan ini dengan orang ketiga ini.
karmanya. Apakah hubungan ini dengan orang ketiga ini, apa karmanya yang didapat buat saya dan orang? Tarotku agak bingung dengan pertanyaan ini. Apakah hubungan ini dengan orang ketiga ini, apa karmanya yang didapat kakak? Boleh dibantu nanti Soeharto di request kembali ya, karena tarotku agak bingung untuk pertanyaannya apa. Nanti boleh request lagi ya. Kemudian dari Baby Kitty Mentel, aku pilih nomor 2, semoga resonate karena sejauh ini kedua orang tua begitu baik denganku. Bahkan ibunya sudah membelikan barang-barang kesukaan aku. Meskipun aku belum pernah bertatap muka dengan orang tua pasanganku. Terima kasih readingnya. Terima kasih kembali. Kemudian dari Tuti Ufiati, apakah aku masih bisa bertemu dia lagi dalam LDR yang cukup lama ini? Oke, fokus ya, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah aku masih bisa bertemu dia lagi dalam LDR yang cukup lama ini? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku masih bisa bertemu dia lagi dalam LDR yang cukup lama ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri. Kartu paling kiri apakah akan bisa bertemu lagi dengan si dia? Sebenarnya kartu koin dan kartu cup banyak ngarah ke arah jawaban tidak, namun di page Om Pentengkel ini ada sebuah langkah nyata kepada suatu tujuan. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan bertemu lagi, tujuannya bertemu, maka ini akan bisa ketemu. Hanya saja tidak dalam waktu dekat, dalam artian kartu-kartu code card atau kartu kerajaan itu dari page, knight, queen, dan king. Page ini paling awal. Jika tujuan bertemunya ada di king, maka masih ada 3 step lagi, yaitu knight, queen, dan king. Perjalanan masih panjang, tapi peluang bertemu fisiknya ada. Hanya saja belum tentu saat bertemu fisik hatinya masih sama ya. Tapi pertemuannya ada. Ini yang pilih kartu tengah, yang sebenarnya kartu hangman ini simbol penundaan dan dibutuhkan sebuah sacrifice atau pengorbanan untuk lepas dari kondisi yang menggantung atau menunda ini. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan bertemu lagi, jika kita mau berkorban, pertemuannya ada. Jika kita mau berjuang, pertemuannya ada. Namun jika tidak, yang ini jadi tidak. Akan menggantung saja, tergantung usaha dan pengorbanan kalian untuk bisa bertemu ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah iya, bahkan kontrol penuh ada di tangan kita. Kita mau bertemu atau tidak, sebenarnya itu tergantung kita. Bukan tergantung situasi atau kondisi. Tapi kalau kita memang mau dan niat bertemu, ya kita yang berusaha untuk bertemu. Karena dengan begitu kesempatan bertemunya akan ada ya. Jadi jika kalian berdua memang mau jalin hubungan dan mau bertemu, ya kedua belah pihak memang harus meniatkan dan mau menyempatkan untuk bertemu atau mengusahakan untuk bertemu. Karena kartu Emperor sebenarnya kontrol penuh untuk situasi yang terjadi ada di tangan kita masing-masing ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Animus. Hadir Kak, selamat pagi, sukses selalu buat tarotku. Terima kasih. Kemudian dari Andiani Baru 77. Apakah dia punya kekasih baru? Request aku Pisces dan dia Gemini. Oke, nanti apapun zodiaknya bisa ikuti pembacaan ini ya. Fokus ya, fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia punya kekasih baru? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia punya kekasih baru? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah dia punya kekasih baru? Kartu 5 of Swords, benar kartu Sword dan kartu Wand lebih banyak, ini banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan di sini dia punya kekasih baru. Dan ini adalah orang yang pintar mengambil peluang, sehingga saat mungkin dia agak jauh dari kita, si kasih baru ini bisa masuk, sehingga akhirnya ya mereka jalan. Ini ke arah jawaban iya ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini juga lebih ke arah jawaban iya, dan sama-sama 5-nya ya. Bedanya di sini, kasih ini adalah orang yang memang sudah sejak lama ingin berusaha dekat sama dia, hanya saja mungkin dulu kesempatannya belum ada, begitu ada kesempatan dia ambil kesempatannya. Ini yang pilih kartu yang paling kiri, mohon maaf yang paling kanan. Ini lebih ke arah jawaban iya juga, bahkan mereka udah melangkah sama-sama ya. Tiga-tiganya ke arah jawaban iya, biarpun koin dan cup lebih ke arah tidak, namun untuk sebuah hubungan, apakah hubungan baru, kebetulan Page of Pentacle itu bercerita tentang suatu langkah baru atau hal baru. Ini akan menjadi jawaban iya jika pertanyaannya adalah apakah dia sudah punya kekasih baru ya. Oke, tiga-tiganya ini iya. Tarotku lanjutkan kembali.
dari Andiani baru 77. Request apakah dia akan kembali kepadaku ya, udah 11 hari nggak ada lagi komunikasi LDR. Oke, nanti Andiani boleh request lagi ya, untuk satu orang, ntar aku akan bacakan satu reading, sehingga yang lainnya bisa dibaca juga requestnya ya. Kemudian dari Gebong 2014, selamat pagi, mohon bantu Kak, bulan-bulan ini banyak kejadian aneh datang ke rumahku. Kalau malam, bola api menyambar, terus telur pecah kayak petasan. Pertanyaannya adalah, oke, tarotku akan bacakan dengan pertanyaan, kenapa bulan-bulan ini banyak kejadian aneh yang datang di rumahku ya. Mungkin lebih ke arah kejadian mistik ya. Oke, fokus ya, fokus ke diri untuk para sahabat yang mengalami kondisi banyak kejadian mistik yang dialami. Kira-kira kenapa? Kita akan baca sama-sama ya. Bentar, tarotku ambil kartunya. Oke, fokus ya. Fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian mistik yang hadir, yang terjadi di rumahku ya. Sekali lagi tanyakan dalam hati, kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian mistik terjadi di rumahku. Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian mistik di rumahku. Kartu 9 pentacle ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang pernah ditabur dulu akan dituai sekarang. Sebenarnya bisa saja kejadian mistik ini adalah suatu rencana jangka panjang atau hal-hal jangka panjang yang sebenarnya sudah sejak dulu ada, hanya saja baru memuncak akhir-akhir ini. Hal ini bisa jadi juga terkait dengan suatu kondisi yang disebabkan oleh sosok perempuan yang usianya sama atau lebih tua yang menyebabkan hal ini terjadi. Namun di sisi yang lain sebenarnya kejadian-kejadian mistik yang terjadi ini adalah buah dari apa yang juga mungkin pernah kita tabur di masa lalu ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini adalah suatu kejadian mistik ini kenapa bisa terjadi di rumah kita akhir-akhir ini, karena akhir-akhir ini beberapa hal terjadi di mana kita seringkali lupa, seringkali melupakan, karena kartu chariot kan pergi berangkat perang meninggalkan tempat kelahiran. Jika dikaitkan dengan rumah adalah tempat awal kita, karena kita kurang memperhatikan kondisi rumah kita secara spiritualitas. Cara-cara yang baik adalah dengan cara berdoa lebih banyak di rumah, doakan uh, uh, doakan kebaikan dari rumah tempat kita tinggal, perbanyak tempati kamar-kamar yang ada dengan di kamar-kamar yang ada, misalnya ada banyak kamar kosong yang tidak ditinggali, lebih sering ditinggalin. Jika kotor secara fisik, bersihkan. Jika berantakan, rumah lebih banyak dirapikan dan gunakan di ruang-ruang yang terasa mungkin angker atau horor. Berdoalah di sana, gunakan ruang-ruang tersebut sebagai ruangan untuk kegiatan sehari-hari sehingga energi positifnya ada ya. Ini lebih ke arah memang harus diperbanyak kedekatan dengan kondisi di rumah, karena banyak peristiwa yang menyebabkan kita mungkin kurang menyayangi rumah tempat kita tinggal ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah memang ada hal-hal kurang baik yang diinginkan lingkungan untuk terjadi sama kita. Jadi sebenarnya memang ada sesuatu secara metafisik yang memang diletakkan atau dibuat terjadi di rumah kita oleh orang-orang di sekeliling kita yang nggak pingin kita move on dan melangkah ke jalan yang baik dan bahagia. Jadi memang ada orang yang punya niat kurang baik ya. Oke, aku lanjutkan kembali. Pembacaan selanjutnya adalah dari Dewi Alina. Gemini hadir, kemudian Dewi Alina kembali. Aku hadir lagi, semoga rezekinya selalu lancar. Terima kasih. Kemudian dari Dewi Alina, boleh request apakah hubungan beda usia yang kini aku jalani sekarang dan LDR juga akan berujung pernikahan? Aku tunggu ya, terima kasih. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Dewi Alina, atau siapapun yang punya hubungan LDR, apakah akan berujung ke pernikahan atau tidak hubungannya, kita bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia, fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini akan berujung ke pernikahan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini akan berujung ke pernikahan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri,
Apakah hubungan ini akan berujung ke pernikahan? Kartu Knight of Swords ini lebih ke arah jawaban iya, selama kalian mau lebih berani, mau perjuangkan, ini akan mengarah ke pernikahan ya, karena kartu pedang dan tongkat banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan selama kalian jaga semangatnya, maka pernikahan bisa terjadi. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah, jika kalian mau bersabar, akan ada masanya pernikahan itu terjadi selama kalian memang sudah memutuskan dan meyakini bahwa kalian sudah memilih satu sama lain ya. Ini juga lebih ke arah jawaban iya, sedangkan yang ini juga lebih ke arah jawaban iya, bahkan alam semesta memudahkan kalian untuk menuju ke arah pernikahan ya. Tiga-tiganya positif. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Kelly Chen, terima kasih Kak, terima kasih kembali. Dari Ayu Patmi, apakah pasangan saya punya orang ketiga? Oke, kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia punya orang ketiga? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia punya orang ketiga? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia punya orang ketiga? Di sini lebih ke arah The Moon adalah simbol suatu perubahan, di mana sebenarnya sedang terjadi suatu transformasi dalam diri dia, dan dikaitkan dengan pertanyaan apakah ada orang lain, karena ada yang membuat dia berubah. Ini juga bisa menjadi indikasi bahwa ada orang ketiga ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah iya, itu adalah sosok perempuan atau sosok laki-laki feminim yang usianya sama atau lebih muda ya. Sedangkan ini yang pilih kartu yang paling kanan, yang ini juga lebih ke arah iya, karena kuasa cinta sedang berada pada dirinya dan seseorang, dan bisa jadi ini orang ketiga ya. Tiga-tiganya lebih ke arah jawaban iya ya, ada orang ketiga. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya dari Arnis, terima kasih bacaannya. Kemudian dari Tuti Ufiati, sampai kapan dia diam kayak gini? Katanya nggak mau diganggu, lagi banyak problem. Oke, pertanyaannya adalah sampai kapan dia akan diam ya? Kita akan baca sama-sama. Fokus ya, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati sampai kapan dia akan diam. Sekali lagi, tanyakan dalam hati sampai kapan dia akan diam. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, ini yang memilih kartu yang paling kiri. Sampai kapan dia akan diam? Sebenarnya sampai dia memutuskan pilihannya. Bisa dikatakan mungkin saja bukan hanya pekerjaan, tapi ada pilihan lain dalam hubungan yang saat ini dia belum bisa bikin keputusan. Itu yang membuat dia ingin jaga jarak sama kita, karena dia belum menentukan yang mana pilihannya ya. Dan ini bisa jadi 1 hingga 2 bulan ke depan, bahkan mungkin lebih, sampai dia benar-benar nanti akan memutuskan ya. Ini pilih kartu tengah. Ya, ini ke arah sampai dia bisa menyelesaikan hal-hal yang harus dia beresin. Yang ini lebih identik juga lebih ke arah lebih dekat, karena memang pekerjaannya lagi banyak, dan ini bisa makan waktu sampai dari 1 sampai 7 bulan, dan memang karena pekerjaan bukan karena hubungan lain ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah jawaban banyak yang dia tutupin dan bisa makan waktu 1 sampai 2 tahun, dan bisa jadi ada hubungan lain atau ada cukup banyak rahasia yang dia belum ceritain sama kita ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Sudah 10 reading. Selanjutnya tarotku akan bacakan saja untuk komennya. Yang belum terbaca boleh request lagi ya. Dari Virgo 88, apakah dia akan jadi mualaf atau tidak? Oke, nanti boleh request lagi. Dari Indah Libra, saya hadir sahabat tarotku, terima kasih. Kemudian dari Mian Mojang, Libra hadir Kak. Oke, ini sudah di hari yang setelahnya ya. Kita akan jumpa lagi nanti di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali ke sini, untuk yang ingin tahu tentang cara membaca tarot, bisa lihat di playlist tutorial belajar tarot. Ingin tahu arti kartu tarot, bisa lihat di playlist arti kartu tarot. Yang ingin mengikuti pembacaan-pembacaan yang pilih kartu atau pick a card di sini, bisa silakan di playlist tarot reading. Di sana ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan ada pembacaannya. Mungkin saja ada pertanyaan yang mirip dengan kondisi kita dan sudah pernah ditanyakan sebelumnya, jadi bisa diikuti ya. Dan untuk yang baru pertama kali ke sini, bantu tarotku, subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.